Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Hari ini hari spesial. Andai kalian gigi saya empang. Bukan cuma itu, gara-gara Kak Zahra punya proyek dari sekolah untuk menceritakan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim sangat mau memiliki anak. Selama berabad-abad, akhirnya mereka memiliki anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu tiba-tiba hari-hari kemudian Allah memerintahkan salah satu istrinya dan juga Nabi Ismail untuk pergi ke tempat yang sangat jauh untuk ditinggalkan. Mereka harus tinggal di sana. Akhirnya hari itu pun beliau langsung memanggil istri dan juga anaknya untuk ke sana. Mereka naik unta ya, bukan pesawat atau yang lain, karena saat itu belum ada. Jadi mereka naik unta. Terus istrinya bilang. Terus tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung pergi meninggalkan istri dan anaknya begitu saja di padang pasir yang jauh. Lalu istrinya memanggilnya, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa kamu meninggalkanku?" Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Ini perintah dari Allah." Lalu kata istrinya, "Kalau begitu lakukanlah, pergi saja." Lalu dia pergi tanpa satu kata pun. Setelah itu persiapan bekal mereka habis dan mereka kehausan dan kelaparan. Lalu Nabi Ismail menangis. Setelah itu akhirnya istrinya Nabi Ibrahim berlari 7 kali ke gunung yang sama, Safa dan Marwah. Saat itu mereka kelelahan. Akhirnya saking hausnya Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Lalu keluarlah air dari sana. Lalu istri Nabi Ibrahim bilang, "Zam, zam, zam." Akhirnya keluarlah air zam-zam. Saat ada air, pasti keluar tumbuhan dan lainnya. Akhirnya keluar tumbuhan dan lainnya. Setelah itu menjadi kota yang penuh orang. Menjadi kota yang sangat indah. Sekarang kita akan melihat ke cerita berikutnya. Suatu hari, saat itu Nabi Ibrahim menghampiri istrinya dan juga Ismail karena baru ingat kalau mereka sendirian di sana dan juga sudah di sana tapi sudah ramai. Setelah itu mereka pergi ke sana. Lalu saat pulang, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi
dia memenggal anaknya, menyembelih anaknya. Lalu habis itu dia berpikir itu pasti hanya godaan dari syaitan. Terus habis itu berulang-ulang kali mimpinya sama. Lalu habis itu dia berpikir ternyata itu mimpi dari Allah, bukan dari syaitan. Setelah itu mereka pergi mengajak anaknya. Lalu Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, "Wahai istriku dan anakku, apa kabar kamu?" Alhamdulillah baik. Bagus kalau begitu, kata Nabi Ibrahim. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Lalu Nabi Ismail nggak bilang enggak gitu, tapi sungguhnya Nabi Ismail itu memiliki hati yang sabar. Dia tahu Allah akan menolong. Setelah itu dibawalah Nabi Ibrahim membawalah Ismail ke gunung yang sangat jauh. Lalu tiba-tiba ada syaitan yang bilang, kamu tega banget sih Nabi Ibrahim, anak yang kamu sayang-sayangin mau dibunuh coba. Lalu habis itu dilemparlah banyak batu kerikil kepadanya. Akhirnya setelah itu syaitan pergi karena kesakitan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Habis itu mereka pergi ke tempat lain, yaitu mereka gunung yang tinggi. Terus habis itu ditutuplah mata Nabi Ismail agar tidak takut. Setelah itu sudah menyiapkan pisau yang tajam. Lalu tiba-tiba ada domba yang keluar dari langit. Sakitnya itu dari Allah yang sangat pengganti Ismail yang akan disembelih. Akhirnya digantilah Ismail dengan domba itu, dipotonglah domba itu. Begitu ceritanya. Ada cerita yang lebih pendek yang mungkin kalian suka, akan dengarkan. Setelah kejadian itu, mereka teringat kalau Rasulullah SAW pernah membangun, bukan yang lain lagi, Nabi Isa atau yang mana gitu, aku lupa. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang baru, yang lebih bersih, agar semua orang nyaman dengan tempat itu. Dan mereka bangun dan akhirnya mereka melaksanakan ibadahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video itu. Jangan lupa subscribe The Fun Club, dan aku akan melihat kamu di the next video. Bye!